Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Furqan yang kami muliakan rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat hidup dalam naungan hidayah iman dan Islam. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita selama hidup di dunia ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salam dan sholawat marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya, insyaallah termasuk kita sekalian. Amin. Jamaah yang kami muliakan rahimakumullah, beberapa waktu lagi insyaallah dalam 2 pekan ini kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang merupakan bulan yang mulia, yang dikatakan sebagai Syahrul Azim, bulan yang agung, Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran, Syahrul Maghfirah, bulan penuh ampunan. Kewajiban puasa Ramadan itu sendiri, turunnya wahyu tentang kewajiban puasa ini pada tahun kedua Hijriah pada saat Perang Badar. Jadi kaum muslimin itu menjalankan puasa Ramadan pertama kali itu bersamaan dengan pecah Perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Bisa dibayangkan pada waktu itu beratnya orang melaksanakan puasa karena bersamaan dengan peperangan. Peperangan itu artinya saling mengejar, saling membunuh, minimal cacat seumur hidup. Lah wong kita itu puasa disambi becak ngono aja wis berat. Puasa disambi nukang batu itu ya berat. Jadi dosen sehari mengajar 4 kali di bulan Ramadan, lemes Pak. Ini puasa Ramadan pertama kali itu bersamaan dengan perang Badar. Maka kaum muslimin itu ketika memperoleh kemenangan perang Badar, setelah itu sholat hari raya Idul Fitri yang pertama kali, seolah-olah kaum muslim itu mendapat 2 kemenangan, yaitu menang perang Badar sekaligus menang melawan hawa nafsu. Karena itulah di dalam rangka kita menyambut Ramadan ini, pagi ini saya akan menyampaikan materi tentang tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu artinya mensucikan jiwa. Jiwa kita itu seperti cermin, kalau tidak dibersihkan, noda demi noda akan menempel. Maka tugas kita itu untuk membersihkan jiwa atau tazkiyatun nafs. Karena bagaimanapun disadari atau tidak, manusia itu pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa, sengaja atau tidak, dosa besar maupun dosa kecil. Nyun sewu, saya akan mau tanya dulu pada jamaah, tolong dijawab dengan jujur. Siapa di antara jamaah ini yang selama hidup belum pernah berbuat maksiat? Tolong, saya ingin tahu, kalau ada silakan ngacung. Kalau ada yang belum pernah berbuat dosa silakan ngacung, nanti silakan difoto. Tempelkan depan masjid Manusia Suci Nitian. Islam itu
tidak pernah mengenal konsep manusia suci. Konsep manusia suci itu hanya ada di dalam iman Kristiani, khususnya Katolik. Di tempat mereka itu ada laki-laki atau perempuan yang dianggap suci, kudus. Kalau laki-laki kudus, suci, itu diberi gelar santo. Misalnya Santo Petrus, Santo Thomas, Santo Andreas, Santo Paulus, Santo Ignatius. Ada yang namanya Pak Santo? Oh, Santoso. Disingkat ST, the Saint. Santo itu artinya manusia suci atau manusia kudus. Kalau perempuan itu diberi gelar Santa, Santa Maria, Santa Teresia, Santa Ambrosia, Santa Imelda, tapi tidak termasuk Santa Hawking ya, itu penyanyi dangdut. Santa itu artinya manusia suci. Lah, Islam itu tidak. Kita itu sedikit atau banyak pasti pernah berbuat salah. Karena itulah jamaah sekalian, maka yang namanya manusia itu jiwanya itu digambarkan dalam Al-Quran sebagai berikut. Silakan untuk kata-kata tazkiyatun nafs ini, temanya kita buka surat As-Sams. Surat As-Sams. Di dalam surat As-Sams, Allah menggambarkan jiwa itu seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan nafsin wa ma sawwaha. Dan demi nafs dan apa yang telah kami sempurnakan. Menurut terminologi Al-Quran, jiwa kita itu sempurna. Tapi sempurnanya jiwa kita itu bukan lalu tanpa salah dan dosa, tidak. Sempurnanya jiwa kita tidak seperti itu. Sempurnanya jiwa kita itu kata Allah Ta'ala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena di dalam jiwa itu diilhamkan fujur sekaligus takwa. Apa itu ilham fujur? Apa itu ilham takwa? Ilham fujur itu berupa kecenderungan atau potensi dorongan untuk berbuat jahat, berbuat dosa, salah dan maksiat. Potensi itu, kecenderungan itu namanya fujur dan setiap manusia punya. Karena itu merupakan ilham yang melekat. Di sisi lain jiwa kita itu juga diberikan ilham takwa, yaitu potensi dorongan kecenderungan hasrat berbuat baik dan beramal soleh. Karena itulah maka jiwa manusia itu sempurna, karena sempurnanya jiwa ini ibarat dua sisi dari sekeping mata uang. Ada sisi takwanya, ada pula sisi fujurnya. Menghilangkan salah satu itu tidak akan mungkin karena keduanya itu ilham yang melekat. Manusia itu kalau hilang fujurnya tinggal takwanya itu namanya malaikat. Manusia kalau hilang takwanya tinggal fujurnya itu namanya setan. Kita itu bukan malaikat, kita juga bukan setan. Karena itulah jamaah sekalian, dalam pandangan kita sebaik apapun manusia itu, sebaik apapun loh ya, itu pasti suatu saat pasti berbuat salah dan dosa. Yang jadi masalah itu bukan dosa dan salahnya, karena itu sudah melekat dalam diri manusia. Jamaah yang kami muliakan, sahabat Rasulullah itu lebih dari 50% itu mu'alaf. Dulunya kafir, musyrik, berbuat maksiat, makan yang haram. Kita tahu yang namanya Umar bin Khattab itu sebelum memeluk Islam seperti apa. Penyembah berhala, pembenci Islam, memusuhi Rasul. Adiknya baca Quran itu dikampleng. Belum ada di sini yang pernah berbuat kejahatan seperti itu. Tapi setelah beliau itu masuk Islam, taubat, berjuang untuk Islam, Allah ampuni dosanya, Allah bersihkan kesalahannya, Allah angkat derajatnya, beliau menjadi sahabat yang mulia, khulafaur rasyidin, amirul mukminin,
menjadi mertua Kanjeng Nabi dan makamnya bersanding dengan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Umar punya masa lalu. Dan catatan bagi kita, orang itu kalau sudah masuk Islam, maka kita tidak boleh lagi mengungkit-ungkit masa lalu seseorang, apalagi membuka-buka aibnya. Ketika Umar masuk Islam, tak satu pun sahabat yang mengungkit masa lalunya. Khalid bin Walid itu sebelum masuk Islam memerangi Rasulullah. Kaum muslimin itu banyak berguguran di medan Uhud. Abdul Muthalib gugur di medan Uhud. Kakaknya Umar, Zaid bin Khattab, gugur di medan Uhud. Sa'id bin Rabi gugur di medan Uhud. Dan pasukan muslim itu kalah total karena panglima kafirnya itu Khalid bin Walid. Perang Badar yang memerangi juga Khalid bin Walid. Tapi nanti setelah perjanjian Hudaibiyah, Khalid bin Walid masuk Islam, dosanya diampuni, kesalahannya dibersihkan. Dan Khalid bin Walid mendapat gelar dari Rasulullah, Saifullah, pedangnya Allah. Itulah manusia itu sebaik apapun, itu pasti berbuat salah dan dosa. Nabi SAW itu maksum, terbebas dari dosa dan salah karena istighfar. Tapi Nabi yang terbebas dari dosa dan salah ini ya manusia biasa. Maka mohon maaf, Kanjeng Nabi itu sekali waktu ya ora kebenaran itu ya ada. Panjenengan preso, Nabi itu pernah menjodohkan perkawinan antara Zaid bin Harisah dengan Zainab. Itu dua sahabat sahabiah yang menjodohkan Rasulullah, yang mendoakan Kanjeng Nabi. Cerai, Pak. Ora kebenaran. Ya gimana lagi, itulah manusia. Nabi itu manusia. Suatu saat Nabi itu memimpin peperangan Uhud. Lalu dipilih mau perang bertahan di Madinah atau di Bukit Uhud. Golongan tua itu menghendaki peperangan dengan bertahan di kota Madinah. Golongan muda menghendaki menyongsong peperangan di Bukit Uhud. Mana yang dipilih Nabi? Pilihan anak muda menyongsong di Bukit Uhud. Menang apa kalah? Kalah, Pak. Nabi kita itu manusia. Menjodohkan pernah gagal, cerai. Perang Uhud juga pernah kalah. Itulah Rasulullah. Karena itulah jamaah sekalian, orang itu sebaik apapun dalam pandangan kita, tentu pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, pernah ora kebenaran, itu hal yang biasa. Sekarang itu gara-gara media, salah sidik ngono wah, itu. Saya tuh mohon maaf terpaksa saya berikan contoh, karena saya ingin melakukan pembelaan, bukan dalam rangka apa. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya ini kan dulu sampai sekarang pun termasuk orang yang salut kepada Agim. Bagaimana beliau itu orang yang baik, yang tawadhu, orang baik Bu. Orang baik. Tapi sebaik apapun Agim, ya akhirnya kesangkut masalah. Dan media suka sekali memberitakan, diulang-ulang. Masalah rumah tangga. Itulah maka kita sebagai muslim melihat sejarah kehidupan para nabi dan para sahabat, sudah, kalau sudah masuk Islam selesai. Jangan lagi diungkit masa lalunya. Sebaliknya jamaah sekalian, orang itu seburuk apapun dalam pandangan kita, seburuk apapun, itu pasti ada sisi baiknya juga. Karena yang namanya ilham takwa itu enggak akan hilang. Saya dulu pernah punya tetangga Bapak sekalian. Ibu kebetulan itu residivis, preman Pak. Badannya kebak tato, kalau malam sukanya banting kartu main judi, omongannya kasar,
dan pelihara kirik, pelihara anjing, manak meneh itu. Sehingga anak-anak itu takut ke masjid. Orang tua pun jarang yang mau ke masjid karena ngliwati gang yang di situ ada anjingnya itu. Tapi orang yang kayak gini ini kebetulan punya anak laki-laki, Pak. Yang namanya anak-anak ikut akan teman-temannya bermain. Teman-temannya TPA ikut TPA juga. Bapaknya preman. Kalau sore itu digandeng bapaknya. Jadi anaknya itu pakai baju koko, bawa ikro, pakai pecis. Bapaknya itu yang gandeng tangannya kebak tato. Jadi kalau bapak dan anak itu berjalan beriringan, betapa dekatnya surga dan neraka itu. Saya itu kadang-kadang sambil guyonan nasan-nasan sama bapaknya, Pak, jenengan niku putrane wis soleh, wis gelem nang masjid, sudah mau ngaji jadi anak soleh. Jenengan le arep salat kapan? Jawab enteng. Nek kula niku santai dhewesan, soalnya anak kula mlebu swarga kula tak nunut. Lha kok kaya kos-kosan iki, Pak. Ning sing penting ra anak kula niku dadi amal jariah. Lono gendo kok ngerti amal jariah itu. Jadi orang itu jeleknya kayak apa? Ya anaknya ngaji. Oh kalau begitu, yang namanya ilham, takwa dan fujur itu betul-betul ibarat dua sisi dari sekeping mata uang. Bahkan kalau hilang salah satu itu kita nggak jadi manusia. Ibarat dua sisi dari sekeping mata uang. Kalau cuma gambar tok nggak ada angkanya, koinnya nggak laku. Kalau angka tok nggak ada gambarnya, koinnya juga nggak laku. Maka dari itu, yang penting kita itu tidak menghilangkan ilham ini karena nggak bisa hilang. Yang penting kata Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri, mensucikan jiwa. Tazkiyatun nafs. Inilah kata-kata tazkiyatun nafs, qad aflaha man zakkaha. Kalau dalam surat Al-A'la dikatakan qad aflaha man tazakka. Yaitu orang yang senantiasa memperturutkan takwa, meninggalkan fujur, meninggalkan sekurang-kurangnya meredam. Kalau suruh menghilangkan ya enggak bisa. Sebaliknya waqad khaba man tassaha. Sungguh celaka orang yang mengotori, yang diturutkan fujurnya, takwanya ditinggalkan. Maka kita itu dalam rangka tazkiyatun nafs besok bulan Ramadan itu memperturutkan takwa, meninggalkan fujur. Maka bulan Ramadan itu dikatakan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Orang berlomba-lomba beribadah. Masjid penuh, taklim penuh, di mana-mana tadarus Al-Qur'an, kehidupan berubah menjadi Islami karena orang sedang tazkiyatun nafs, memperturutkan takwa dan meninggalkan fujur. Jamaah yang kami muliakan rahimakumullah. Allah Ta'ala itu memberikan ilham takwa dan fujur itu pada manusia itu sifatnya unik. Manusia itu satu dengan yang lain berbeda-beda. Tergantung Allah ilhamkan. Namun demikian, secara umum ada yang sama di antara ilham takwa dan fujur ini. Saya akan berikan contoh. Saya berikan contoh itu sifatnya yang umum saja, tidak kasuistis. Misalnya bapak-bapak laki-laki seperti saya ini. Laki-laki itu oleh Allah Ta'ala diberikan ilham takwa sebagai berikut. Ini sifatnya umum. Laki-laki itu ilham takwanya 1 kerja keras, 2 tanggung jawab, 3 kepemimpinan. Ini ilham takwa yang umum melekat laki-laki. Maka yang biasa bekerja mencari nafkah laki-laki. Yang bekerja sampai lembur-lembur laki-laki, yang direwangi ngelaju laki-laki. Bahkan beberapa pekerjaan yang resikonya nyawa itu juga laki-laki. TNI, Polri, petugas PLN yang mereka itu resikonya nyawa, dokter itu kebanyakan laki-laki. Karena laki-laki itu ilham takwanya kerja keras. Maka kalau ada laki-laki kok keset, malas, itu laki-laki yang meninggalkan takwanya. Apa tumon cah nom lanang waras sehat, kok nek esuk mek kaya kemul klumbrak klumbru, awan sithik dadi melon glundang glundung.
wis keset mangane oke, wah itu repot lagi. Ya. Kalau ada laki-laki kok keset, itu laki-laki yang meninggalkan takwanya. Kadang-kadang saya itu kalau dengan anak muda memberikan semangat, jangan malas. Kalau kalian itu malas, itu mohon maaf, tidak ada pilihan. Kalah dengan kaki 4. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya itu sudah lama pelihara sapi, Pak. Di Gunung Kidul, di Ngeposari. Sapi itu ya keset, mangan turu, kawin, mangan turu, ya cuma gitu itu. Tapi sapi yang keset ini, Pak, kalau tiap hari dikasih makan pakani terus, itu kalau dipelihara setahun, untung bersih minimal 10 juta. Itu kalau pelihara sapi, ngasih makan sapi. Lagi ono wong lanang keset, bendino dipakani terus. Kira-kira setahun naik 10 juta apa malah minus? Malah minus ya. Mulane ono wong lanang kok keset, wis kari milih dadi menungsa apa milih dadi sapi. Tapi kalau sapi setahun mundak 10 juta. Pak yo jangan gitu Pak, wong cari pekerjaan ya susah. Sekarang itu lebih banyak yang cari pekerjaan apa lebih banyak yang PHK? PHK. Ya, cari pekerjaan memang sulit. Tapi sebelum dapat pekerjaan yang menghasilkan gaji, sregep dulu. Sregep itu kunci pembuka rezeki. Kalau belum sudah keset, pengennya bekerja di kantor pakai sepatu, pakai dasi, ya mengkose. Tapi kalau orang itu mau sregep, insya Allah pasti Allah akan membukakan pintu rezeki. Saya itu punya tukang yang ikut saya sejak saya itu SMA tahun 84, sekarang 2022, sudah berapa tahun ikut saya. Tukang saya itu bodoh, Pak, karena SMP aja nggak lulus, cuma sampai kelas 2 SMP. Tapi tukang saya yang bodoh itu sregep, nek nyapu resik, ngepel kinclong, pinter maprasi godong, spesialis goleki batang tikus. Jadi sampai tetangga-tetangga itu sok nyambat angger oleh batang tikus. Tempat kami itu ada bonus. Nek nemokke tikus gede cilik lanang wedok mati urip 1 ekor bonusnya 10.000. Padahal sekarang tukang saya itu bayarnya sedino 1.000. Beberapa waktu yang lalu disambat Pak Tio, tetangga kami Pak RT. Kang, kowe nang aku. Kayak kok lemarine nggone ibune klambine dicacah tikus. Beres, Pak. Dipruput jam 7. Diwabul-abul lemarine itu neng sloroan ketemu biyung tikus cindile 6. 70.000, Pak. Jam 10 wis kebit-kebit ning warung angkring. Piye, Kang? 70, Bos. Wah, raimu ya. Elok. Itu pahitane sregep. Orang itu kalau sregep, insya Allah Allah membukakan pintu rezeki, jangan keset. Tanggung jawab itu juga adalah ilhamnya, takwanya laki-laki. Semua laki-laki itu mendapat ilham takwa tanggung jawab, terutama setelah menikah. Maka kalau ada laki-laki kok tidak tanggung jawab, itu laki-laki yang meninggalkan takwanya. Pengecut. Saya itu kalau ceramah untuk pengajian remaja, saya tekankan betul pada anak-anak remaja. Jangan sekali-kali kamu main perempuan pacaran. Kalau sampai kamu berjanji pada perempuan setelah itu kamu tinggalkan, itu dosanya terkejar sampai kiamat. Kamu akan dibebani dengan dosa. Apalagi yang sudah berkeluarga meninggalkan anak istri dengan perempuan yang lain. Ada tidak? Ada. Itu laki-laki yang meninggalkan takwa, meninggalkan tanggung jawabnya. Kalau laki-laki seperti itu, nanti di akhirat termasuk al-muflis, orang yang bangkrut, orang yang datang kepada Allah dengan pahala sholat, zakat, puasa, haji, itu semuanya habis karena untuk ngijoli tanggung jawab yang dia tinggalkan. Sekali waktu saya pengajian seperti ini di Gamping. Sebulan kemudian datang beliau ke rumah diantar adik dan supirnya.
bapak-bapak usia kurang lebih 72 tahun. Dah sepuh. Itu bapak itu datang kemudian nangis terus. Belum sempat cerita nangis terus. Akhirnya yang cerita adiknya yang perempuan itu. Jadi bapak-bapak itu sudah berkeluarga, punya 5 anak, kepencut perawan. Lah sama gadis ini melarikan diri ke Lampung. Anak istrinya, anaknya 5 ditinggal, Bu. Sampai kemudian dia juga punya anak, anaknya dewasa, sudah tua, istri mudanya mati. Dia balik lagi ke Jogja, pengen balik sama istri yang tua, ditolak. Ingin ikut anaknya, 5-5-nya menolak. Terbebani oleh rasa dosa. Itu contoh orang laki-laki yang lari dari tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah ilham takwanya laki-laki. Di samping yang nomor 3 yaitu kepemimpinan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Maka hampir semua pemimpin, tidak semua ya, tapi hampir semua kepemimpinan itu di tangan laki-laki. Yang jadi RT, RW, lurah, kecamatan itu kebanyakan perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Yang jadi wali kota, bupati, gubernur, menteri kebanyakan laki-laki. Yang jadi presiden, wakil presiden kebanyakan laki-laki. Yang jadi rektor, kepala BUMN kebanyakan laki-laki. Karena laki-laki itu wataknya adalah kepemimpinan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Oh kalau begitu, Allah ilhamkan takwa kepada laki-laki itu 3. Kerja keras, tanggung jawab, kepemimpinan. Tapi Bu, yang namanya laki-laki itu oleh Allah diberi ilham fujur. Lah ini yang medeni, yang menakutkan. Apa itu fujurnya laki-laki? Bu, laki-laki itu kalau sudah muncul fujurnya, dosa-dosa besar. Semua dosa-dosa besar itu karena laki-laki yang memperturutkan fujurnya. Tangan mulai dari kopral sampai jenderal, kebanyakan perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Pembunuhan kebanyakan laki-laki. Perampokan kebanyakan pelakunya laki-laki. Penganiayaan KDRT kebanyakan pelakunya laki-laki. Perkelahian, tawuran pelajar kebanyakan pelakunya laki-laki. Perkosaan kebanyakan pelakunya laki apa perempuan? Laki-laki. Kalau ada perempuan bisa memperkosa, saya siap jadi korbannya. Nanti tak kasih nomor HP. Laki-laki. Laki-laki itu kalau sudah memperturutkan fujurnya, dosa-dosa besar, peperangan, pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, perampokan, laki-laki semua. Berbeda dengan perempuan. Ibu-ibu wanita itu lebih banyak masuk surga. Allahumma amin. Kenapa? Karena wanita itu jarang sekali berbuat dosa besar. Jarang sekali ada wanita perang, jarang sekali ada wanita kok membunuh, jarang sekali ada wanita kok merampok, jarang sekali ada wanita kok memperkosa. Wanita itu jarang berbuat dosa besar. Kalau ataupun berbuat dosa, paling wanita itu berbuat dosa-dosa kecil, ning kerep. Lah ini yang kerep ini kalau diwadahi ya lumayan. Jamaah yang kami muliakan, itulah takwa dan fujurnya laki-laki. Takwanya 3, fujurnya dosa-dosa besar. Sekarang perempuan. Allah Ta'ala itu ilhamkan kepada wanita, itu ilham takwa. Apa itu ilham takwa perempuan? 1, kasih sayang. Kasih sayang itu tempatnya ibu. Maka kalau ada nangis anak kecil, siapa yang dipanggil? Bapaknya atau ibunya? Ibunya. Ibulah yang hamil, melahirkan dan menyusui. Wanita itu tempatnya kasih sayang, merawat, sabar. Sabar itu tempatnya wanita. Teliti, telaten, open itu perempuan. Wong wedok ki apa wae diopeni.
Bank sampah oke ya ibu-ibu. Peniti diopeni, jepit peniteni, gelang karet diopeni, tas kresek dilempit, suguhan pengajian go mulih. Itu yang namanya ibu-ibu itu teliti, telaten, open. Kebanyakan pekerjaan sekretaris butuh ketelitian perempuan. Yang di pabrik tiap hari ngelinting rokok, telaten bertahun-tahun perempuan. Perusahaan elektronik yang merangkai-rangkaian bertahun-tahun perempuan. Teliti, telaten, open. Itulah wanita. Tapi wanita yang punya ilham kasih sayang ini, itu juga maka kalau ada wanita kok sengaja tidak mau hamil, sengaja tidak mau menyusui anaknya, tidak mau mengasuh anak, itu wanita yang meninggalkan takwanya. Sama dengan laki-laki yang pengangguran yang tidak mau bekerja, keset. Kalau wanita tidak mau ngomong anak, apa ada wanita yang tidak mau ngomong anak? Ada. Gayane nyambut gawe ning janjane mek wegah ngomong anak itu ada. Bapak Ibu yang kami muliakan. Saya itu disambati jamaah. Ini ada suami istri. Anaknya 2. Laki perempuan suami ini dua-duanya bekerja. Jadi kalau pagi itu naik motor wong papat tek anake bruke mbahne. Terus laki perempuan kerja sampai sore hari semprung. Ada tidak yang kayak gitu? Sing ngomong sapa? Mbahne. Sing dulang mbahne. Sing bubuke mbahne. Mengko sore bapak ibune rampung nyambut gawe mek kari methuk, anake wis adus wis wetenge wareg. Gek wong loro methuk wis nunut madang kabeh. Mulih wong papat wareg. Ada tidak yang kayak gitu? Simbah yang tukang ngomong putu di sini ada tidak? Ndak usah ngacung. Ngomong anak itu adalah ilham takwanya ibu. Jadi kalau ada ibu yang sengaja tidak mau merawat, tidak mau ngomong anaknya, ngeboti le nyambut gawe, mohon maaf, itu bagian wanita yang meninggalkan takwanya, sama persis dengan laki yang nganggur nggak mau kerja, sama persis dengan laki-laki yang tidak mau tanggung jawab. Itu sudah merupakan ilham takwa. Wanita itu ilham takwanya itu kasih sayang, merawat, sabar, teliti, telaten, open. Tapi jangan lupa Bapak sekalian, perempuan itu oleh Allah Ta'ala juga diberikan ilham fujur. Apa itu fujurnya perempuan? Fujurnya perempuan itu cuma ada 2. Siji pamer, loro ebyek. Dah itu aja. Pamer itu nggone wong wedok. Dandanan, pakai gelang perhiasan, pakai kalung, suweng, anting-anting, itu yang pakai perhiasan kebanyakan laki apa perempuan? Perempuan. Jilbab saja ada macam-macam, ada model jilbabnya Ineke yang nekak gulu, ada yang kemudian model magic jar, ada yang tutorial sampai 4 lapis, kesana kemari, namanya hijab sakaratul maut, banyak sekali. Coba yang namanya iklan, saya tak tanya, model iklan itu kebanyakan laki apa perempuan? Perempuan. Iklan sampo kebanyakan perempuan. Selalu dipilih wanita yang cantik, muda, rambutnya hitam, lurus, panjang. Betul? Saya belum pernah melihat ada iklan sampo modelnya gadis Papua. Itu kan diskriminatif. Saya belum pernah lihat ada iklan sampo modelnya gadis NTT atau dari Maluku. Kenapa yang dipilih selalu hitam, rambutnya lurus dan panjang? Kok rambut keriting nggak pernah jadi iklan sampo? Yang namanya iklan krim pemutih dioleskan lengannya, pahanya, perutnya itu laki apa perempuan? Perempuan. Saya belum pernah lihat iklan krim penghitam. Seolah-olah yang hitam dan keriting itu jelek. Itu namanya rasis. Perempuan. Iklan pembalut, mesti perempuan, ada yang pakai sayap, ada yang tidak itu. Bahkan pada produk-produk tertentu yang tidak ada hubungannya dengan perempuan, selalu menggunakan perempuan, memanfaatkan fujurnya. Coba yang namanya GP1, F1, balapan mobil, balapan motor. Itu balapan mobil, balapan motor itu punyanya laki-laki, tapi yang bawa payung
Gadis payungnya itu laki apa perempuan? Perempuan. Pakaiannya sopan apa seksi? Seksi. Tinju itu tempatnya laki-laki, namanya juga tinju. Tapi yang bawa angka ronde, laki apa perempuan? Perempuan. Itulah fujurnya perempuan. Dalam dunia kapitalis tumbuh oleh tutup. Jamaah yang kami muliakan rahimakumullah, itulah fujurnya perempuan. 1 mulut, 2 pamer. Itu. Karena itulah maka kita di dalam rangka tazkiyatun nafs itu mencoba mengidentifikasi, mencandra diri sendiri. Fujur kita itu apa? Takwa kita itu apa? Kemudian takwanya diperturutkan, fujurnya ditinggalkan. Jamaah yang kami muliakan rahimakumullah. Berikutnya yang kami sampaikan. Kalau orang itu mau melaksanakan tazkiyatun nafs, membersihkan diri, pasti Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kalau manusia itu mau membersihkan diri, mau beristighfar, banyak tasbih, banyak beribadah, banyak beramal soleh, insya Allah pasti Allah kabulkan doanya, Allah maafkan kesalahannya, Allah hapuskan kemaksiatannya di masa lalu. Saya akan berikan contoh jam sekalian. Dalam sejarah Islam itu ada satu orang yang dosanya itu sudah di atas langit. Dalam pengertian saking banyaknya dosa yang bertumbuk-tumbuk. Siapa itu? Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb itu budak kulit hitam yang didesain dalam perang Uhud untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Dengan tombaknya itu Wahsy itu berhasil membunuh Hamzah, roboh. Tombaknya itu tembus dari dada sampai ke punggung. Apakah cukup? Dengan membunuh Hamzah cukup? Tidak. Wahsy dengan Hindun itu mendekati jasadnya Hamzah. Dadanya dicongkel, diambil jantungnya, remes itu. Hidungnya potong, pipinya disayat, telinganya dipotong. Itu namanya mutilasi. Ini penjahat perang. Kurang apa dosanya Wahsy? Membunuh, musyrik, kafir, mabuk, zina. Komplit Wahsy itu. Nanti pada saat Fathul Mekah, Rasulullah SAW itu datang dengan memberikan amnesti internasional, semuanya dimaafkan. Itu ada beberapa penjahat perang yang melarikan diri karena ketakutan dengan dosanya. Siapa itu? 1, Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal. Ini bapak dan anak, gento semua, musuh Islam. Ikrimah yang lari itu disusul istrinya, Mas pulang. Kanjeng Nabi memberikan permaafan. Semuanya dimaafkan. Tidak ada yang didolimi. Penaklukan Mekah itu tidak ada satupun darah yang menetes. Ayo balik. Alhamdulillah Ikrimah itu karena dibujuk istrinya mau balik ke Mekah. Bertemu dengan Rasulullah SAW. Menyatakan diri masukannya dikembalikan. Orang itu kalau mau tazkiyatun nafs, membersihkan diri, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Bukti pengampunan besar karena orang itu mau melakukan tazkiyatun nafs, selesai. Masa lalunya ditutup. Bahkan di dalam surat Al-Mumtahanah dikatakan kejelekannya di masa lalu itu akan diganti dengan kebaikan. Ini Ikrimah. Siapa lagi? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu anaknya Walid bin Mughirah. Ini pasangan bapak dan anak, musuh Islam semua. Jadi di kafir itu ada beberapa pasangan bapak dan anak. Bapak dan anaknya itu musuh Islam semua. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Walid bin Mughirah punya anak namanya Khalid bin Walid. Yang namanya Abu Jahal itu mati syahid, tapi nanti anaknya Ikrimah mati syahid. Walid bin Mughirah itu dalam perang Badar mati, tapi anaknya Khalid bin Walid nanti mati syahid. Ada lagi satu, siapa lagi? Sufyan bin Umayyah.
Sufyan bin Umayyah ini juga lari dari Mekah karena ketakutan dengan dosanya di masa lalu. Lalu siapa yang nyusul? Sepupunya Umar bin Wahab. Umar bin Wahab itu lalu mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau nyusul Sufyan. Tapi tolong ya Rasulullah, berikan saya jaminan. Jaminan bahwa engkau akan berikan keselamatan, jaminan engkau tidak akan mengganggu nyawa dan hartanya. Maka Nabi kemudian melepas sorbannya. Ini sebagai jaminanku. Umar bin Wahab itu lari dengan sekencang-kencangnya menuju pelabuhan. Betul Umar bin Wahab melihat Sufyan sudah berada di atas kapal. Apa kata Umar? Sufyan, pulang. Ayo pulang. Nabi maafkan semua penduduk Mekah. Pulang, kumpul dengan keluarga. Tapi Sufyan yang sudah di atas kapal itu tidak mau. Baru kemudian Umar itu menunjukkan sorbannya Rasulullah. Sufyan, ini sorban jaminan dari Rasulullah. Demi melihat sorban Rasulullah itu, Sufyan baru turun dari kapal. Kemudian diantarkan Umar balik lagi ke Mekah. Menghadap Rasulullah, tapi tidak mau masuk Islam. Itu Sufyan bin Umayyah. Lalu bagaimana satu lagi penjahat perang? Siapa itu? Wahsy bin Harb, pembunuh Hamzah. Itu tidak mau pulang. Jamaah yang kami muliakan rahimakumullah. Saya lanjutkan sebentar ceritanya ini. Bagaimana dengan Sufyan yang balik ke Mekah tapi tidak mau Islam itu? Nabi itu setelah Fathul Mekah, itu selama 2 pekan, itu masih berada di Mekah karena persiapan perang Hunain. Karena Nabi itu membawa banyak pasukan, 10.000 dari Madinah dan 2.000 dari Mekah, 12.000. Itu peralatan perang dari mana? Di antaranya pinjam kepada Sufyan bin Umayyah yang orang kafir ini. Sufyan, aku tak nyilih, tak sewone, mbayari piro terserah. Maka Sufyan mengeluarkan semua peralatan perangnya yang ada di gudang, pelana, baju besi, tameng, kuda dan sebagainya. Disewa Rasulullah. Eloknya lagi dalam perang jihad perang Hunain itu, Sufyan ikut perang padahal masih kafir. Lah nek mati tak ya cilaka to ini. Sufyan itu ikut. Jadi kita itu dalam sejarah Islam itu kadang-kadang menjumpai hal yang anomali. Dalam perang Badar itu di antara barisan kaum musyrik kafir Mekah ada umat Islamnya. Nanti dalam perang Hunain dalam pasukan Islam ada orang kafirnya. Nabi bermuamalah, boleh tidak? Boleh, nyewa. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau kita mau jujur, ini yang punya pabrik mikrofon ini, kira-kira pemilik pabriknya itu muslim apa kafir? Kafir. Kita pakai, kita beli, tidak masalah. Panjenengan duduk di atas karpet, di atas keramik. Kira-kira yang punya pabrik keramik dan pabrik karpet, itu muslim apa kafir? Kafir. Boleh. Tokonya yang jual karpet kira-kira muslim apa kafir ini Pak? Kafir. Boleh. Aqua ini pemiliknya muslim apa kafir? Kafir. Boleh tidak? Boleh. Karena muamalah. Dalam hal muamalah kita boleh melakukan seperti itu. Termasuk dengan Sufyan ini. Jamaah yang kami muliakan rahimakumullah. Dulu Kiai Haji Agus Salim itu ketika sudah di atas kereta api mau berangkat ke Jakarta, itu ada anak muda yang belum kenal beliau, itu sudah mengatakan Pak Agus Salim, baru pertama kali ketemu, jenengan kan muslim, kiai, lah kok pakai pakaian kayak Belanda, pakai jas, pakai sepatu pantalon, pakai dasi, kafir. Baru ketemu sekali sudah ngonekke Pak Kiai Agus Salim, kafir, hanya pakaiannya modelnya Belanda. Kemudian Kiai Agus Salim tanya, Mas, jenengan kok naik kereta api mau kemana? Ke Jakarta Pak. Ini kereta ini bikinan Belanda, kafir Mas. Saat rilis, saat stasiun ini gawean Londonnya pengen Islami naik unta. Nah, itulah. Rasul saja ketika perang Hunain itu nyewa peralatan perang dari Sufyan yang masih kafir, Sufyan bin Umayyah. Bahkan Sufyan bin Umayyah juga ikut dalam perang Hunain. Untung perang Hunain itu Kanjeng Nabi menang, Sufyan masih hidup.
Untung loh kalau mati rak ya wis ra ketulungan itu. Lah setelah saya perang lalu perang dikembalikan. Tameng, besi dan sebagainya pelana, salonge wis do peyok-peyok, le bayar piye? Kemudian Rasulullah itu menggandeng tangan Sufyan di atas lembah itulah. Lalu Kanjeng Nabi itu bertanya kepada Sufyan, "Sufyan, coba kamu lihat, di lembah itu ada berapa banyak ekor unta?" Sufyan menjawab, "Ya Rasulullah, itu unta yang sangat banyak, ratusan." Itulah baru Sufyan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikrimah masuk Islam diampuni, Sufyan masuk Islam diampuni, Hindun yang ngemah-ngemah jantung Abu Thalib dimaafkan, Abu Sufyan diampuni. Bahkan nanti putranya jadi pencatat wahyu Muawiyah. Semuanya dia maafkan. Jadi kalau dalam Islam itu siapapun yang mau membersihkan diri, mau bertobat, mau beristighfar, Allah buka pintu maaf yang seluas-luasnya. Pintu maaf Allah terbuka 24 jam. Abu Sufyan, Ikrimah, Hindun, Sufyan bin Umayyah dimaafkan. Tinggal satu, Wahsy. Istrinya itu kemudian menghadap Nabi, "Ya Rasulullah, saya akan nyusul suami saya supaya mau masuk Islam." Disusul itu sampai ke Taif. Kata Wahsy, "Rak, yang lain mau berbayat pada Nabi silakan, mau syahadat masuk Islam silakan, aku enggak peduli. Dosaku wis kakian, sing apik ya ben apik, sing elek ya ben elek." Itu kata Wahsy. Setan itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang itu mau tazkiyatun nafs, mau berbuat baik, padahal masa lalunya itu kelam, itu setan itu menghalang-halangi alladzi yuwaswisu fi sudurinas dengan perasaan was-was. Ada orang itu pengen tobat, mau pengen datang ke pengajian, setan datang. Biasanya adu jago kok ngaji, koyo api-api kok. Lalu mengkeret isin. Ada tidak yang kayak gitu? Ada. Dulunya main judi, sering minum minuman khamr, lalu sudah pensiun, tobat, pengen ke masjid, setan datang. Kowe arep nang ndi? Nang masjid. Kok kaya Pak Kaji nang masjid, awong gaene mendem nang masjid. Lalu setan bisikan lagi, sing elek ya ben elek, sing apik ya ben apik. Kata-kata semacam itu ada tidak? Ada. Banyak orang itu ketika mau tobat, mau berbuat baik, mau tazkiyatun nafs, setan datang menghalang-halangi dengan kalimat seperti itu. Ora pantes-pantese wong kowe ora tau salat kok saiki nang masjid, ngane-nganehi mek nggo rasanan tangga. Terus alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Ketika orang itu mau berbuat baik, setan datang menghalang-halangi, termasuk Wahsy ini. Sudah terlalu banyak dosaku, tidak pantas. Sing apik ya ben apik, aku tak dadi wong elek ya wis ben elek. Sama dengan tetangga saya yang preman tadi. Pun Pak, sing elek kula mawon. Gitu itu. Sing elek kula mawon. Sampai akhirnya jamaah sekalian, lah ini yang perlu Bapak seperti ini. Kalau orang itu sudah seperti itu, Allah tidak lalu membiarkan, dibuka lagi pintu maafnya Allah. Kalau tadi surat tentang Wahsy itu silakan dibuka surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Ayat yang ke-70 itu terkait dengan Wahsy. Ora kodal, turun ayat berikutnya. Allah berikan dua buah ayat. Yang pertama surat An-Nisa ayat ke-48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adzima. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa syirik menyekutukan Allah. Akan tetapi Allah masih mengampuni dosa yang lain selain dosa syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adzima. Sesungguhnya Allah itu kalau berbuat syirik, dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Ini surat An-Nisa ayat 48, ampunan bagi siapapun asal tidak berbuat syirik. Masih kurang, turun ayat berikutnya dengan redaksi yang sama dalam surat yang sama ayat ke-116.
Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Disampaikan kepada wahsi-wahsi, ini loh, 2 buah ayat jaminan ampunan dari Allah bagi siapa saja yang dikehendaki asal tidak menyekutukan Allah. Ayo balik ketemu Kanjeng Nabi. Beliau sekarang sudah ada di Madinah. Apa kata Al-Wahsi? Tidak. Itu memang ampunan dari Allah, tapi ada kata-kata yang ganjel. Apa kata-kata yang ganjel? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Ya kalau saya dikehendaki. Lah kalau tidak, masih ngeyel. Sudah 3 ayat yang turun terkait dengan Wahsi ini. Padahal sahabat yang lain itu menyambut gembira tentang turunnya ayat ini. Sekian lama sampai kemudian turun ayat yang terakhir, surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Surat apa? Az-Zumar ayat yang ke-53. Inilah ayat yang paling menenteramkan kaum muslimin. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hamba Allah yang telah melampaui diri mereka sendiri, saking banyaknya dosa, saking tumbuhan maksiat sedemikian rupa, sundul langit, sudah terlalu banyak dosa orang-orang hamba-hambaku yang melampaui dirinya sendiri. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu sekali-kali putus asa dari rahmat Allah. Wahsi yang sudah jadi orang musyrik, kafir, pembunuh, pezina, pencuri, pendusta. Itu pun Allah katakan la taqnatu mir rahmatillah. Jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan ampuni dosamu semuanya. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika ayat ini turun, sahabat datang, tanya pada Nabi, ya Rasulullah, ini ayat terkait dengan Wahsi atau untuk kita semua? Nabi katakan ayat ini berlaku untuk kaum muslimin sampai kiamat. Alhamdulillah. Maka bercucuran air mata. Inilah ayat yang paling menyejukkan, menenteramkan, membahagiakan kaum muslimin. Jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang telah melampaui batas. Lalu disampaikanlah ayat ini kepada Wahsi. Baru ketika ayat yang ketiga turun, Wahsi mau balik ke Madinah menghadap Kanjeng Nabi, bersyahadat, syahadatnya diterima, dosanya diampuni, kesalahannya dihapuskan. Masya Allah. Ini semua contoh bahwa orang itu kalau mau tazkiyatun nafs, membersihkan diri, Allah buka pintu maaf yang seluas-luasnya. Apalagi Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Maka dari itu sebagai oleh-oleh tolong tadi dicatat surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70, surat An-Nisa 48 dan 116, dan yang terakhir surat Az-Zumar ayat 53. 3 ayat itu terkait dengan besarnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang sudah mau masuk Islam, tidak boleh lagi ada orang yang mengutik-utik masa lalunya. Tidak boleh lagi orang yang mengungkit-ungkit aibnya di masa lalu. Selesai. Itu buku. Itulah Islam. Mudah-mudahan manfaat. Masih ada waktu 10 menit untuk tanya jawab. Monggo. Kalau ada yang disampaikan, kami persilakan sebelum saya tutup. Monggo silakan. Sambil saya cek tadi ayatnya. Monggo kalau ada satu dua ibu-ibu. Monggo Bu, yang mau sampaikan? Oh ya, monggo. Monggo, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
terima kasih waktu yang diberikan Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, ini berkaitan dengan perilaku sebagian pemimpin-pemimpin Muslim. Apakah juga berlaku ayat tersebut? Karena kalau berlaku sepertinya ada ketidakadilan ya Ustadz ya. Umpamanya dia memanfaatkan jabatannya dengan berlaku sewenang-wenang karena dia memanfaatkan ayat ini untuk bertaubat kepada Allah sebelum dia meninggal. Nah, tapi sebelum itu dia berlaku sewenang-wenang, umpamanya dia berbuat zalim karena dia seorang pejabat ataupun pemimpin. Dia mengharapkan ampunan dari Allah karena sudah ada janji dari Allah bahwa apapun sebesar apapun dosa atau kezoliman yang dilakukannya akan mendapat ampunan, sehingga dia yang masih dalam kekuasaan tersebut dia memanfaatkan untuk memeras ataupun seperti apa berbuat zolim kepada yang dipimpinnya. Apakah ini tidak justru dimanfaatkan oleh yang memang punya hati fujur, kecenderungan untuk fujur itu tadi Ustaz. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawaban saya ada dua Pak. Yang pertama, kalau orang itu meyakini Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Penerima Tobat, lalu dia memanfaatkan ayat ini untuk berbuat dosa, sengaja bermaksiat, itu berarti mempermainkan ayat. Misalnya lo ya, sudah tahu kalau korupsi itu dosa. Sudah tahu kalau korupsi itu dosa. Lalu dia yakin Allah pasti akan memaafkan. Lalu dia nekat korupsi dengan keyakinan nanti Allah akan memaafkan. Itu malah tidak dimaafkan karena mempermainkan. Tobat yang diterima itu tubu illallahi taubatan nasuha. Tobat yang diterima itu taubatan nasuha. Tobat yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu artinya ketika dia itu berbuat dosa, memang dia itu tidak sengaja atau dalam tahu. Tapi kalau tahu ayatnya lalu nekat berbuat dosa dengan harapan Allah akan mengampuni, itu namanya mempermainkan. Padahal tobat yang diterima tubu illallahi taubatan nasuha. Nasuha itu dari kata-kata nasaha yang artinya jahitan. Jahitan itu menguatkan atau menambal. Maka sekali lagi tobat yang diterima itu tobatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh, bukan tobat yang digunakan untuk mempermainkan ayat. Kalau sudah tahu itu dosa, meskipun Allah ngampuni ya mestinya ditinggalkan, tidak lalu nekat. Kalau nekat berarti ya sudah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau orang itu tahu bahwa Allah itu akan mengampuni dosanya, tapi ingat, diampuni dosanya itu syarat tobat itu ada 4. Yang pertama menyesal. Maka kalau orang itu sungguh-sungguh bertobat minta ampun pada Allah, itu pasti terjadi penyesalan. Dan orang yang menyesal itu biasanya wajahnya itu tertunduk, biasanya. Jarang sekali ada tobat kok cengengesan, itu jarang. Jarang. Jadi kalau ada orang yang jarang tertawa, itu jarang wah lagi stres, belum tentu. Siapa tahu dia baru tobat, baru menyesal. Yang kedua memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim boleh, Robbana dzolamna silahkan, Robbana faghfir lana boleh, Allahumma firli bagus dan sebagainya. Memperbanyak istighfar. Yang ketiga, lah ini yang berat, diikuti dengan amal soleh yang setara dengan dosanya. Biasanya orang itu tobat itu diikuti amal soleh tapi nggak nyambung, nah, itu juga nggak akan diampuni. Contoh, saya pernah dapat kabar dari seorang wartawan Pak Ustadz. Jenengan tahu toh yang namanya Setia Novanto itu, yang korupsi KTP elektronik sampai triliunan, itu sudah tobat loh Pak Iksan. Loh kok jenengan kok tahu? Saya lihat sendiri Pak. Beliau itu sekarang kalau maghrib ngisa ke masjid. Habis itu pengajian, Senin Kemis puasa, rajin ibadah. Terus saya tanya, lah uang yang triliunan sudah dikembalikan belum? Belum.
Nah, itu belum tobat. Tobatnya orang korupsi itu bukan datang ke pengajian, tapi mengembalikan seluruh harta yang dikorupsi. Itu amal solehnya, tobatnya orang yang korupsi. Pertanyaannya, sekarang ini ada tidak koruptor yang mengembalikan seluruh harta yang dikorupsi? Ada tidak? Tidak ada. Berarti nggak ada yang taubat. Nabi itu ketika mau wafat, beliau bertanya, siapakah di antara kalian yang pernah aku sakiti? Tidak ada. Nabi kok nyakiti? Lah kok ada sahabat ngacung namanya Ukasah berdiri, ya Rasulullah, dulu Anda pernah nyambuk punggung saya. Pada waktu kuda kita itu beriringan, jenengan nyambuk kena punggung saya. Nabi itu didakwa, dituduh mencambuk punggungnya Ukasah. Apa kemudian Nabi ketika itu lalu ya sudah saya sedekah? Enggak. Dosanya mencambuk punggung, Nabi juga menyediakan punggungnya untuk dicambuk. Jadi khusus untuk pengampunan, untuk tobat, amal soleh itu harus cocok dengan dosanya. Dosanya membunuh dokter Sunarti dibunuh. Besok pembunuhnya tobat, ternyata Pak dokter itu jalan aja nggak bisa. Belum ditanya, belum ditahan, sudah dibunuh. Kalau pembunuhnya itu mau tobat, suruh menghidupkan dulu. Dengan cara apa? Kisos. Jangan lalu dosa. Aina bil aini, mata dengan mata. Wal udhuna bil udhuni, telinga dengan telinga. Itu baru namanya tobat. Maka Nabi minta dikisos, tidak lalu sedekah. Orang dosanya itu jelas, dosanya itu mohon maaf ya. Misalnya seperti kemarin penggelapan uang, siapa itu? Siapa itu? Yang Crazy Rich itu loh. Ya, Indra Kens sama si Doni Salmanan. Itu jelas menggelapkan. Kemudian tobat, lalu ngadakan kataman, nyambung enggak? Nyambung enggak? Enggak nyambung. Nanti kalau penjaringan itu ngaji bab Al-Muflis, ngeri Pak. Di antara yang membangkrutkan amal itu ada 5, saya komentari yang nomor 3 yaitu wa akal amal, memakan harta orang lain. Memakan harta orang itu ada 9, penipuan, ngapusi, pencurian, maling, perampokan, premanisme, tukang palak, riba, korupsi dan kawan-kawan, melanggar batas tanah, curang dalam takaran dan timbangan, curang dalam warisan, ngemplang utang. Itu nanti tobatnya ngembalikan harta yang dimakan tadi. Lawang jelas satu keluarga ada yang curang dalam warisan. Kapan-kapan kita bahas malah bab waris. Bab waris itu ada yang curang. Dia mendapatkan lebih banyak daripada yang lain. Ini yang curang itu merasa berdosa lalu berangkat umroh. Nyambung tidak? Orang nyambung. Dosanya itu dia curang dalam warisan. Dia pengen tobat, kembalikan, jangan umroh. Lah tadi yang saya sampaikan kalau mau tobat betul, ini Pak, amal solehnya itu harus cocok dengan dosanya. Yang kelima, ya, yang keempat ada mas kawin, ada saksi, ada ijab kabul, sah. Suguhane opo terserah, pakai seragam mandat terserah. Tobat juga gitu. Maka orang itu kalau dengan ayat tadi, satu tidak boleh mempermainkan. Yang kedua, ingat yang namanya pengampunan itu kalau amal solehnya cocok dengan dosanya di masa lalu. Maka kalau kita itu besok lebaran, sawalan saling memaafkan, itu serius loh. Jangan main-main loh ya. Karena kita itu kadang-kadang ngerasani satu dengan yang lain. Ini kesempatan betul-betul saling memaafkan. Karena nggak mungkin dosanya ngerasani, amal solehnya tadarus Quran. Nggak nyambung. Kalau ngerasani yang datangi minta maaf. Malu, lah itu ada sawalan itu tadi supaya tidak perlu malu. Itu sawalan itu kalau saya serius. Karena apa ya kita mau mendatangi tetangga kita karena kita ngerasani, enggak toh? Malu toh? Nah itu. Maka manfaatkan itu. Jadi kalau soal ayat tadi, sekali lagi satu tidak boleh mempermainkan, dua harus memenuhi empat rukun tadi. Menyesal, memperbanyak istighfar, beramal soleh yang sesuai dengan dosanya,
baru yang keempat tidak lagi mengulangi perbuatannya. Saya itu pernah kedatangan seorang mantan pejabat yang dulu banyak korupsi. Dia itu bingung mengembalikan uang karena malu. Masih saya simpan Pak uangnya, saya masih ada harta. Nenek kula balik ke neng kantor, ya isin banget tuh. Piye nih ngono kuwi? Ada pelaku riba, itu gimana cara nebusnya? Ribanya kembalikan, tinggalkan sisa-sisa riba. Orang pelaku riba kok kemudian tobatnya mengunjungi panti asuhan, ra nyambung. Orang pelaku riba itu yang mengembalikan ribanya itu. Nah, itu. Kira-kira gimana lah itulah. Maka soal yang tobat itu tazkiyatun nafs ini diterima oleh Allah. Tapi ya tadi tubu illallahi taubatan nasuha. Dengan tobat yang sungguh-sungguh. Saya kira cukup, ini pertanyaan pertama dan yang terakhir. Monggo nanti kalau masih mau disambung setelah ditutup tidak apa-apa, saya masih ada di sini. Tapi karena berhubung waktu juga, saya cukupkan sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.